Terima kasih Pak Suedi. Saya Edi Suwono, saya dari kelompok keahlian matematika dan industri dan keuangan. Selamat pagi adik-adik, mahasiswa, rekan-rekan. Ya. Dari nama kelompok keahlian ini, di sini sudah mencerminkan lingkup kerja, riset, dan kegiatan kelompok kami, ya, yaitu di lingkup industri dan keuangan. Sebagian besar job market yang terfasilitasi saat ini yang banyak dimasuki oleh lulusan kami itu ada di bidang industri dan keuangan. Jadi dari judul ini saya harapkan ya ini merupakan satu ya promosi kami bahwa lingkup kerja lulusan kami di sini meliputi dunia industri dan keuangan. Kalau kita lihat dua pembicara sebelumnya, ya, satu pertanyaan bisa kita lihat di sana dari presentasi Pak Freddy sebelumnya, ya, sampai dengan tahap operasional, sampai dengan tahap yang sudah terformulasikan secara baku dalam bentuk SOP dalam menjalankan proses radiasi. Berapa lama dan berapa besar biaya yang diperlukan untuk bisa berjalan sampai di sana. Belum lagi tadi dari Pak Didin, ya, dari lab kemudian sampai ke produksi. Sebagian besar kerja peneliti di Indonesia belum sampai ke sana, tapi bisa dibayangkan berapa besar dan berapa lama. Kalaupun tadi yang kita lihat dari presentasi Pak Freddy bicara dosis, Pak Freddy bicara waktu aplikasi. Apakah mungkin eksperimen itu dilakukan dengan mencoba-coba dosis dari sedikit, beranjak, dan seterusnya. Kemudian juga waktunya, apakah mungkin itu langsung dikenakan ke manusia. Ya. Semuanya ini hampir bisa dikatakan tidak mungkin. Pertama karena biaya, yang kedua karena tidak aman, yang ketiga lama dan mahal. Ya. Dan disitulah nanti dalam presentasi ini Anda akan melihat peran matematika terutama dalam menjawab tantangan itu. Ya. Nah, slide pertama ini barangkali potret dari apa yang Anda lihat, Anda dengar dari guru di ruang kelas mulai di SMP. Matematik yang seperti ini adalah matematik yang terlihat. Guru barangkali kalau ditanya aplikasinya di mana, ya paling bisa bercerita ibu ke pasar membawa uang 25.000, kemudian akan membeli dua barang yang harganya per unitnya 2.000 dan yang kedua 3.000 bisa dapat apa? Ya. Jauh dari realita yang diceritakan tadi oleh Pak Didin maupun Pak Freddy. Jauh dari realita kehidupan kita sehari-hari. Nah ini yang menyulitkan seorang guru, ya, berbeda dengan ilmu fisika, berbeda dengan ilmu kimia, berbeda dengan ilmu-ilmu yang lain, teknik misalnya, di mana apa yang diceritakan di ruang kuliah itu adalah fenomena sehari-hari yang dihadapi sehari-hari paling tidak di lingkungan kerja yang nantinya akan dihadapi. Nah di sini permasalahan kita terutama di dalam pengajaran matematika, seorang guru selayaknya, jadi sebagian besar dari Anda calon guru, saya lihat dari ada yang dari master pengajaran, saya harapkan di sini Anda bisa lebih terbuka bahwa tanggung jawab guru itu adalah menunjukkan relevansi dari apa yang diajarkan, tidak hanya mengatakan, ya, bagaimana seorang ibu di sini membelanjakan uang yang realitanya tidak ada, ya. Tidak ada kejadian sehari-hari di sini ibu ke pasar membawa 25.000 kemudian di kepalanya harus ngitung atau pakai kalkulator, ya, berapa X dan Y, ya. Jadi jauh dari realita itu, ya. Nah, pada slide berikutnya saya ajak Anda melihat. Kalau Anda perhatikan ini, ya. Apa yang terbayang? Ya.
ada Google, ada Tokopedia, Gojek, Bukalapak, kemudian ada ya di sini ya cuaca di Bandung hari ini, kemudian ada pasar modal ya. Yang Anda lihat di sini adalah permasalahannya sangat kompleks, sangat besar. Kalau kita bicara permasalahan berapa dana yang terlibat di sini, triliunan di sini, besar sekali ya. Apalagi tidak mungkin di sini kalau Google tidak senantiasa bekerja terus-menerus menampilkan, menggunakan, ya, menampilkan di sini service yang lebih cepat, ya. Demikian juga Gojek, kalau Anda pesan Gojek sekarang dan datangnya baru 2 jam kemudian, barangkali Anda tidak akan pakai, ya. Tokopedia, ya, sama juga di sini Yahoo, Bukalapak, kemudian cuaca hari ini. Kalau Anda klik di sini hari ini dan keluarnya adalah hanya bisa menampilkan sejam yang lalu, barangkali tidak ada gunanya. Saya perlu di sini cepat hari ini, detik ini juga, dan saya perlu juga untuk melihat apa yang terjadi kemudian. Ya, pasar modal juga. Ya, kalau saya mau melihat perkembangan harga saham detik ini, saya harus bisa melihat juga di media itu pada hari ini juga, detik ini juga. Ya, jadi cepatnya di sana memerlukan satu tool, instrumen, dan apa itu nanti, ya. Kemudian ini harus menghasilkan yang lebih baik dari pesaing-pesaingnya. Apalagi murah, ya. So, kalau mahal, Gojek tidak akan ya bisa memberikan pelayanan yang murah, ya. Dan satu lagi, semua yang dibicarakan Pak Freddy tadi itu harus bisa dilaksanakan, harus bisa dijalankan dengan aman. Nah, ini semua, mulai detik ini saya harapkan semua yang mendengar perkuliahan ini, karakteristik indikator 4 inilah yang membawa kita kepada matematik. Jadi kalau Anda ingat seorang mengatakan, saya ingin produk yang cepat, produk yang lebih baik, produk yang murah, produk yang aman, Anda ingat itu matematika. Oke. Nah, saya masuk sekarang pada permasalahan yang topik yang akan saya bahas, ya. Siapa yang di dunia ini, terutama di Indonesia, mulai dari anak SD sampai dewasa, yang tidak mengenal demam berdarah, dengue, ya. Nah, kawan di kedokteran Unpad mengingatkan kami, jangan mengatakan demam berdarah saja. Seolah-olah di sini bahwa demam yang diakibatkan oleh nyamuk ini adalah demam berdarah. Demam berdarah itu banyak, jadi kalau menyebutkan demam berdarah dengue atau demam dengue saja, ya. Jadi dengue-nya jangan lupa, ya. Nah, inilah musuh yang harus kita basmi, ya, yaitu nyamuk Aedes aegypti, ada di mana-mana, ya, di lingkungan kita, mungkin juga di ruangan ini kita tidak tahu, ya. Permasalahannya juga sangat kompleks. Mengapa sangat kompleks? Ya. Bahwa setiap orang mendengar ini, setiap orang ya tahu apa konsekuensi kalau kita terkena ini. Apalagi masalahnya, tidak ada obat untuk menyembuhkan. Ya. Vaksin belum tersedia. Ada sudah diuji coba, tapi banyak cerita di sana yang tidak selalu membuat happy kalau kita mendengar. Ya. Dan permasalahan global climate change. Inilah indikator-indikator, kejadian-kejadian, informasi yang membuat permasalahan demam berdarah dengue ini menjadi sangat kompleks, yang indikasinya bisa kita lihat, bahwa dari tahun ke tahun ini senantiasa muncul. Terus kita pertanyakan apa kerjanya Depkes kalau begitu? Apa kerjanya ahli-ahli ya, yang tidak ya bisa menangani ini. Nah, disinilah kita lihat siapa dan bagaimana kita menyelesaikan permasalahan ini. Disinilah semuanya adalah permasalahan matematika. Ya. Nah, masalah yang kita hadapi, bahwa matematik bisa bekerja kalau informasi detail dari lab, ya tadi dari Pak Freddy, dari Pak Didin, kita tahu bagaimana fenomena biologi, bagaimana
perilakunya dari waktu ke waktu. Kalau itu ada, matematik bisa menampilkan lebih baik, lebih murah, dan seterusnya seperti tadi yang saya tampilkan di awal. Ya. Nah, permasalahan yang kita hadapi, ini yang membuat permasalahan demam berdarah denggi ini menjadi sangat kompleks dan terus-menerus kita hadapi dari tahun ke tahun karena minimnya data ini. Ya. Nah, sebelum kita masuk ke dalam matematik, ya, apa yang bisa kita pakai tentang nyamuk demam berdarah ini sendiri. Ya, siklus hidupnya ya mulai dari telur, ya, kemudian larva, pupa, kemudian menjadi dewasa. Ya, ini memerlukan waktu, ya, kurang lebih, ya, antara 10 sampai 20 hari. Ya, dan bagaimana nyamuk di sini bertelur? Ya, nyamuk bertelur tidak di permukaan air, khususnya untuk Aedes. Ya, dia bertelur di dinding, ya, di tempat yang persis di atas permukaan air. Nah, ini yang menyulitkan. Mengapa? Karena begitu nanti ada hujan turun, tandon-tandon yang tadinya tidak terisi air, itu akan kemudian tergenang, dan begitulah selanjutnya kemudian siklus hidup nyamuk akan mulai tumbuh. Dan nyamuk ini telurnya bisa bertahan sampai 1 tahun dan lebih. Ya. Dan ini yang membuat pertanyaan besar, bagaimana skenario awal munculnya demam berdarah denggi? Ya. Apakah dari nyamuknya dulu yang terinfeksi? Apakah dari manusianya yang terinfeksi terlebih dahulu? Apakah dari telur yang dibawa oleh induk yang terinfeksi? Ini yang ya membuat permasalahan menjadi rumit, dan ada bukti yang dilakukan oleh kawan di Pajajaran Fakultas Kedokteran bahwa vertical transmission ini bisa terjadi. Oke, ini yang Anda kenal proses permasalahan 3M yang kaitannya dengan penanggulangan. Ya. Jadi di mana nanti peran matematika dalam kaitannya dengan penanggulangan dan pencegahan. Jadi 3M ini meliputi M yang satu, ada ya menguras, membersihkan, apalagi mengubur, ya. Nah, itu terkait dengan kompleksitas permasalahan bahwa habitat nyamuk demam berdarah denggi ini, nyamuk Aedes aegypti, itu ada di lingkungan air bersih, jadi bukan di kolam, bukan di danau-danau, bukan di sungai, tapi di tempat-tempat di mana tergenang air bersih. Bisa ada di dalam rumah. Di budaya kita di sini, kita menggunakan bak mandi terbuka, dan ini menjadi masalah. Ya. Berbeda dengan di negara barat, ya, mereka tidak menggunakan bak terbuka. Kemudian bisa di sini ban bekas, tong, ya, ember, dan segala macam yang ada di kebun. Ya. Inilah habitatnya. Dan kalau kita melakukan fumigasi di sini hanya membunuh nyamuk dewasa, larvanya tidak. Ya. Jadi bisa dibayangkan di sini kompleksitasnya kalau kita mau mengendalikan, bagaimana caranya, kapan harus dikendalikan, berapa banyak dosisnya, dan seterusnya, waktunya, ya, jadwalnya, dan seterusnya. Itulah yang kita hadapi. Dan kompleksitas permasalahan perubahan global itu yang membuat penyebaran ini tidak mudah kita prediksi. Mengapa? Karena kalau ada perubahan cuaca yang tadinya habitat di luar itu kering, mungkin nanti dengan curah hujan yang tepat, ya, dengan skala periode keringnya juga yang tepat, itu memberikan habitat yang ideal untuk nyamuk Aedes aegypti. Ya. Bagaimana dengan data? Ya. Data yang ada ini di Indonesia tidak mudah kita kumpulkan. Ya. Di Boromius ini kita dapatkan, ya. Jadi salah satu mahasiswa S3 kami mendapatkan ini 5 tahun yang lalu. Ya. Ini adalah data penderita demam berdarah denggi yang datang ke rumah sakit Boromius, yang dihitung dari hari ke hari, dan terdata di sini mulai dari umur, di mana dia tinggal, dan seterusnya. Ya. Apa yang dilakukan Depkes? Ini dikumpulkan, kalau ini dari tanggal 5 November, kemudian 6 November, dan seterusnya, kemudian dikumpulkan 1 bulan. Kemudian dipetakan dalam 1 bulan itu ada berapa,
ya. Kemudian dipetakan ke wilayah, ada Cibenying, ada ya, Dago dan seterusnya. Nanti akan Anda lihat di slide berikutnya, ya. Nah, coba kita lihat apa yang kita perlukan di sini untuk pemodelan, ya. Tadi ya, Pak Freddy mengatakan ada proses di sana untuk ya penggunaan metodologi. Jadi di manusia, ya, infeksi di sini terjadi, ya. Saya ambil di sini skenario dari satu manusia yang terinfeksi, ya. Kemudian nyamuk yang sehat menggigit manusia dan dia akan terinfeksi. Dan di sini ada informasi yang kita perlukan, bagaimana proses infeksi terjadi, berapa lama, masa inkubasinya bagaimana, kemudian di nyamuk bagaimana, dan kemudian dari nyamuk ke manusia bagaimana, ya. Kemudian bagaimana sifat atau perilaku infeksi dari nyamuk ke manusia, bagaimana perilaku gigitan nyamuk ini, dan inilah yang nanti akan membawa kita pada pemodelan matematika yang akan menghasilkan model yang dapat kita pakai untuk pencegahan dan penanggulangan. Ya. Inilah yang ada di Departemen Kesehatan. Ya. Apa yang dilakukan? Dari data 1 tahun, kemudian diakumulasikan, dan kemudian dipetakan di masing-masing ini. Kalau merah di sini yang paling endemik, sampai dengan biru, kuning, dan seterusnya. Ya. Ini menceritakan kejadian yang lampau. Ya. Apa yang kita perlukan? Bisakah kita mengatakan apa yang akan terjadi bulan depan? Bagaimana kita bisa menampilkan peta seperti ini untuk Bandung, kemungkinan kejadiannya bulan depan. Kalau kita tahu di kecamatan ini akan terjadi endemik besar, kita bisa melakukan pencegahan dengan cara yang lebih murah, lebih cepat. Ya. Nah, inilah permasalahan yang tidak bisa dilakukan oleh disiplin lain, kecuali dengan matematika. Ya. Nah, coba kita masuk sekarang bagaimana kita memodelkan. Ya. Saya dalam presentasi ini tidak akan memunculkan formula matematik yang rumit. Ya. Satu-satunya formula sederhana yang bisa dilakukan oleh anak SMA. Ya, saya katakan sekali lagi, tidak memerlukan matematik yang tinggi-tinggi amat, dan saya tunjukkan Anda bisa melakukan pemodelan dengan cukup baik, bermanfaat, dan berguna. Ya. Di slide ini, ya, dalam proses penanggulangan dan pencegahan ya, penyakit, khususnya penyakit menular, kawan-kawan di biologi menggunakan indikator apa yang dinamakan basic reproductive ratio, ya, atau basic reproductive number. Apa itu? Kalau pada detik ini ada satu penderita, katakan kita ambil saja lingkup ruangan ini, ya. Kalau pada saat ini ada saya yang ya satu-satunya yang menderita, artinya terinfeksi, ya, dan Anda semua sehat, berapa banyak kasus sekunder yang bisa diharapkan bisa terjadi selama satu periode infeksi. Periode infeksi di sini dimaksudkan periode infeksi di nyamuk, karena lifetime nyamuk itu pendek. Periode infeksi mulai nyamuk bisa menginfeksi sampai nyamuk mati itu kurang lebih 10 hari. Kemudian infeksi di manusia itu kalau Anda lihat, seorang yang menderita demam berdarah, dengue, masuk rumah sakit biasanya tidak lebih dari 10 hari sudah keluar. Katakanlah itu masa transmisi manusia. Jadi sepanjang masa transmisi itu dari satu penderita berapa banyak kemudian bisa menghasilkan kasus sekunder. Itulah yang dinamakan basic reproductive number atau basic reproductive ratio. Ya. Besaran ini
sangat diperlukan untuk mengatakan pada saat saya mengenali adanya satu gejala demam berdarah denggi di satu wilayah, bisakah saya mengatakan apa yang terjadi kemudian? Inilah yang harus kita hitung. Kalau ini lebih dari satu, itu akan berbahaya. Kenapa? Nanti karena pada periode berikutnya akan meningkat terus. Ya. Nah, bagaimana kita menghitung? Kita perlu informasi berapa rata-rata gigitan nyamuk per satuan waktu. Ya. Katakan satuan waktunya hari. Kalau nyamuk di sini menggigit, perlu menggigit, yaitu nyamuk betinanya. Mengapa dia perlu darah? Itu karena untuk fertilisasi telur. Ya. Kalau rata-rata nyamuk di sini menggigit 2 kali dalam sehari, ya, ada sebanyak V nyamuk, jadi V kali B di sini adalah banyaknya gigitan dalam satu hari yang dilakukan oleh semua nyamuk. Asumsinya nyamuknya semuanya masih sehat, belum terinfeksi. Ya. Nah, berapa per individu orang mendapatkan gigitan? Kalau asumsinya sekali lagi random, artinya semua orang punya kesempatan digigit dan semua nyamuk punya kesempatan menggigit, maka satu orang di sini akan mendapatkan B kali V, yaitu banyak gigitan dibagi jumlah orang. Gigitan per hari. Ya. Nah, jadi kalau mulai dari satu penderita dalam sehari, di sini akan ada banyaknya nyamuk yang terinfeksi sebanyak ini. Ya. Selama masa infeksi manusia, karena yang menyebarkan tadi adalah menginfeksi adalah manusia, katakan 7 hari, maka besaran ini kalau saya kali TH ini adalah banyaknya infeksi ke nyamuk selama masa infeksi. Ya. Bagaimana dengan vektor nyamuknya? Satu nyamuk di sini rata-rata menggigit B kali. Selama masa infeksi katakan TV, katakan 4 hari. Ya. Maka satu nyamuk ini akan menggigit sebanyak B kali masa periode infeksinya. Dan kita kalikan di sini kalau ada PV ini peluang infeksi. Karena kalau saya digigit nyamuk yang terinfeksi, belum tentu saya terinfeksi. Ada peluang, ya, kata rata-rata manusia di sini tingkat kesehatannya seperti apa, ya. Jadi satu penderita menghasilkan sekian banyak vektor terinfeksi dan satu vektor menghasilkan sekian banyak manusia terinfeksi. Jadi mulai dari satu manusia menghasilkan manusia terinfeksi selama periode infeksinya adalah ini, ya. Jadi dengan pemahaman sederhana, tanpa menggunakan matematik yang kompleks, kita bisa memberikan satu indikator penting, indikator keendemikan yang dinamakan dengan basic reproductive ratio. Dan threshold R0 sama dengan 1 ini penting. Mengapa? Ya, pada slide berikutnya di sini kita akan melihat. Ya. Jadi basic reproductive ratio ini di sini terbaca banyak hal. Kalau kita bisa mengatakan, karena besaran-besaran ini belum bergantung pada data infeksi. Artinya kita harus tahu perilaku nyamuk, kita harus tahu berapa banyaknya populasi nyamuk. Kita bisa, tentu saja populasi manusia kita mudah. Ya. Kalau kita tahu paling nggak taksiran berapa peluang kalau saya digigit, saya menjadi terinfeksi, peluang berapa nyamuk yang menggigit saya kalau saya terinfeksi, nyamuk itu menjadi terinfeksi, ya. Dan kemudian besaran ini umumnya kita tahu, bisa prediksi. Jadi kita bisa mengatakan besaran ini sebelum terjadinya bencana, ya. Jadi apa yang pentingnya di sini? Kalau kita tahu basic reproductive ratio, kita bisa mengatakan apa yang akan terjadi kemudian. Kalau ini lebih kecil dari 1, oke, kita tidur aja lah, ya. Mengapa? Karena pada periode infeksinya nanti kalau 1 menjadi R0, pada berikutnya R0 kali R0, R0-nya kurang dari 1, oke, lama-lama akan hilang. Yang kita perlu waspadai, yaitu kalau R0-nya lebih dari 1. Inilah yang menjadikan satu kondisi endemik. Ya. Apa yang kita lakukan dengan formulasi sederhana ini?
Oke, apakah B bisa kita rekayasa? Nyamuknya kita suruh, oke, jangan menggigit 2 kali, tapi 2 hari sekali, ya, nggak mungkin, ya. Oke, peluang-peluang ini, ya masih bisa lah, Anda hidup sehat lah, supaya peluang infeksi, terinfeksinya itu menjadi lebih kecil, ya. 2 ini tidak mungkin kita rekayasa, ya, karena ini biologis, ya. Satu-satunya yang bisa kita kontrol adalah populasi nyamuk. Jadi kalau rasio nyamuk terhadap manusia ini bisa kita reduksi, katakan 50%, kita bisa mereduksi tingkat keendemikannya juga 50%. Ya. Nah, disinilah pentingnya matematik di sini dan berperan tidak hanya menunggu sampai nanti data terkumpul, tapi kita bisa mengatakan sebaiknya apa yang harus dilakukan dan bagaimana melakukannya, ya, berapa banyak kita melakukannya, justru seawal mungkin. Itu yang terkait dengan early warning system. Nah, saya masih di sini demam berdarah, denggi, ya. Kalau Anda lihat anak-anak sekolah di sini, gambar ini mencerminkan apa? Seragam, ya. Nah, apa pentingnya seragam? Bentuk seragam ini dan apa kaitannya dengan pencegahan dan penanggulangan penyakit, ya. Seragam yang seperti ini bisa kita duga bahwa nyamuk tidak akan menggigit. Ya paling bagian kepala, ya. Ya, bagian kepala, lihatlah, kita lihat nyamuk datang di depan kita sudah akan lari, kita usir, ya. Jadi anak-anak yang menggunakan seragam lengkap di sini penuh, ya, terutama di sekolah Muslim, ini terproteksi dengan baik. Banyak di sekolah swasta anak-anaknya hanya bajunya pendek, celananya panjang. Ini, ya, masih SD, ya, sudah diharuskan di sini menggunakan celana panjang. Salah satu kemanfaatannya nanti adalah proteksi kontak antara nyamuk dengan manusia. Ada juga yang celana pendek, ya. Nah, dari sini pertanyaannya, berapa efektif, ya, pemanfaatan seragam ini dalam kontribusinya dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit demam berdarah denggi, ya. Nah, ini kejadian ini di Semarang, mengapa? Karena ada periode 2012 sampai 2013, Pemda Semarang mengatakan karena mereka membuat regulasi perda mengharuskan anak-anak, ya, menggunakan seragam penuh, ya, dalam kaitannya dengan pencegahan. Dan memang pada tahun itu menurun. Pertanyaannya apakah itu karena ini? Nah, di sini pertanyaan penting yang hanya dapat dilakukan oleh matematika adalah bagaimana kita mengukur keefektifan suatu program-program intervensi. Ya. Nah, kita lihat di sini. Saya tidak bermain dengan formula, tapi paling tidak menunjukkan bagaimana ide, ya, kita menyelesaikan masalah ini. Tadi Pak Freddy, Pak Didin juga sedikit banyak masuk di dalam proses sampai dengan nanti, ya, menghasilkan output, ya. Nah, di dalam pemodelan kita harus tahu siapa yang bermain, ya, bagaimana pola bermainnya. Ya. Nah, di sini ada populasi manusia, katakan kita klasifikasikan atas sehat, SH, kemudian terinfeksi, dan kemudian sembuh dan menjadi kebal. Kita bagi lagi kelompok anak dan kelompok dewasa. Jadi yang kiri ini anak, ini dewasa. Jadi anak ada juga yang sehat, kemudian terinfeksi, kemudian sembuh dan kebal. Ya. Meskipun kebalnya ini temporer, sementara kita katakanlah kebal dulu. Jadi di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 kompartemen manusia yang ikut bermain di dalam proses penyebaran transmisi. Nyamuk sementara kita klasifikasikan dalam 2, sehat dan terinfeksi. Ya. Nah, proses infeksinya dari sehat kemudian terinfeksi oleh nyamuk karena kontak dengan nyamuk, terinfeksi kemudian sembuh. Informasi biologis di sini kita perlukan. Ya. Jadi kalau kita tidak tahu, ya kita tidak akan keluar dengan model yang baik. Ya. Demikian juga di
nyamuk. Ya. Inilah hasilnya ya dengan data simulasi di Semarang. Jadi Ki di sini adalah porsi berapa persen populasi anak pada umur sekolah sampai dengan umur 12 yang menggunakan seragam penuh ya dari atas sampai bawah ya, kecuali barangkali sebagian muka ya. Jadi Ki sama dengan 0 itu artinya kita tidak melakukan apa-apa. Jadi semuanya menggunakan seragam celana pendek untuk anak ini ya. Nah, di sini kelihatan bahwa kalau Q-nya kita tingkatkan, ini yang di atas ini adalah infeksi, banyaknya infeksi manusia dari waktu 0 sampai 300 hari, dan kemudian kalau kita tingkatkan Q-nya dia akan menurun. Berapa besar penurunannya, itulah yang menarik untuk kita kaji. Hal yang sama di sini dengan nyamuk. Yang menarik di sini bahwa intervensi ini, interpretasinya, pada kelompok anak ini memberikan efek positif terhadap populasi. Jadi kalau anak saya berikan seragam penuh tadi, efeknya tentu saja kepada yang bersangkutan, tapi yang orang tidak menyadari bahwa dampaknya itu juga terhadap populasi besar. Ya. Jadi sebagian diproteksi, sebagian itu membantu penanggulangan untuk kelompok. Ya. Kemudian outbreak-nya bergeser, kalau tadi puncaknya di sini ini bergeser ke kanan, ya. Ya, dan juga berakibat pada peningkatan reduksi, tapi membutuhkan masalah yang besar. Pertanyaannya dengan dana yang terbatas kita bisa melakukan apa? Ya, jadi itu berikutnya. Ya, saya akan masuk di sini pada topik berikutnya. Kalau tadi demam berdarah kita bisa melihat manusianya, kita bisa melihat nyamuk. Di sini kita melihat HIV di dalam tubuh. Tadi yang diceritakan Pak Freddy, ya. Itu terkait juga dengan virus ya. Jadi HIV/AIDS ini kita semua tahu penularan itu melalui hubungan seks, kontak heteroseksual, homoseksual, bisa juga tidak melalui hubungan seks ya. Misalnya menggunakan jarum suntik ya. Orang-orang di kelompok narkoba, transfusi darah, bisa juga dari ibu ke anak ya. Nah, saya akan melihat satu kasus di mana di sini hubungannya infeksinya ada di tubuh manusia, terutama di kalangan ibu yang terinfeksi. Ya. Jadi bagaimana proses menjalarnya? Bintang-bintang ini adalah virus, ya, masuk di permukaan kulit, ya. Kemudian dia akan menginfeksi pertama kali adalah sel Langerhans. Ya. Sel inilah yang mengalami infeksi di awal karena dia ada di permukaan. Ya. Kemudian ada T-cell namanya. Saya tidak akan bicara detail, mungkin kawan di biologi yang lebih tahu di sana ya. Tapi kita ambil di sini T-cell saja, itu yang ya berfungsi untuk menyerang ya dan diserang ya. Kemudian pada tahap berikutnya masuk ke level yang berikutnya, di sana ada ya, sel dendritik, makrofag dan seterusnya. Inilah yang nanti menjadi sel-sel target yang akan diserang oleh virus HIV. Ya. Pada tahap berikutnya, nah di sini mulai bahaya itu kalau tidak ditangani dengan baik di awal, itu tahap yang sangat serius yaitu masuk ke dalam kelenjar getah bening. Begitu masuk ke dalam kelenjar getah bening, dia akan terbawa oleh darah ke semua bagian dari tubuh yang dialiri oleh darah. Ya. Nah inilah proses sederhana untuk menceritakan bagaimana virus itu menjalar. Ya. Nah kemudian di sini terjadi replikasi. Ya. Begitu ada di aliran darah, dia bisa kemana-mana. Ya. Nah, bagaimana kita melihat model ini? Kembali lagi, pertanyaannya siapa yang bermain? Ada virus, ada virus, ya. Kemudian ada Langerhans cell, ada T-cell. Begitu terjadi kontak, maka tahap berikutnya kedua sel ini akan terinfeksi, ya. Dan kemudian akan
terjadi replikasi. Ya. Nah, di sini tentu saja ada karakteristik biologis yang bergantung banyak hal di sana, bergantung individunya, ya, bergantung pada karakteristik virusnya dan seterusnya. Ya. Nah, saya akan tunjukkan hasil bahwa yang di kiri tadi ini kaitannya dengan jadi sel sehat di sini akan menurun dengan adanya virus, ya. Demikian juga T selnya, ya. Kemudian virusnya akan sel terinfeksi akan menaik, virusnya juga akan menaik, ya. Wajar, ya. Jadi dengan ini tentu saja persisi, ya. Nah, jumlah populasi sama di sini, ya. Ini kalau diberikan berbagai kondisi, ya. Kalau ini jumlah populasi, ya. Jadi dari sini akan terlihat di sini bagaimana pergerakan virus di dalam tubuh. Inilah yang ingin saya katakan bahwa hal seperti ini tidak mungkin kita mengukur ini di dalam tubuh dari detik ke detik. Tidak akan mungkin, dan satu-satunya cara untuk melihat ini adalah dengan visualisasi matematik. Ya. Nah, bagaimana dengan intervensi? Intervensi di sini sudah ada obat namanya RT, RTI, dan PI. Ya. Itu bisa digunakan di sini untuk intervensi proses infeksi yang terjadi dan juga replikasi untuk mengontrol. Ya. Nah, di sini menarik karena ini bisa disimulasikan secara matematika. Pertama, kita harus tahu bagaimana mekanisme obat. Kalau obat ini diberikan katakan dua kali sehari, ini 1 hari, jadi ada 2 kali pemberian obat. Ini adalah dosisnya, ya. Jadi dosis diberikan, kemudian bagaimana dosis ini dirilis di dalam tubuh, ini harus kita ketahui. Kemudian bagaimana efektivitas dari obat itu, ya. Efektivitas tentu saja mulai dari 0 akan menaik sampai ke puncak, kemudian masa efektivitasnya akan menurun, ya. Dan kemudian obat diberikan pada tahap berikutnya dan seterusnya. Ini efektivitasnya untuk masing-masing obat, ya. Nah, bagaimana hasilnya? Di sini ada beberapa macam, ya, treatment yang bergantung pada berapa banyak dosis dan berapa frekuensinya, ya. Ini adalah pemberian obat, ya, dengan berbagai skenario. Jadi dalam 5 hari diberikan, kemudian hari kelima diberikan jeda, ya. Kemudian ada yang diberikan tiap hari dengan dosis yang berbeda, ya. Jadi di sini dosis, di sini efektivitasnya, ya. Di sini dosis, di sini efektivitasnya. Ini informasi dari lab, ya. Jadi kita harus tahu apa hasilnya. Di sini adalah T-selnya, ya. Kalau diberikan 5 hari, kemudian 1 hari off, 10 hari, 2 hari off, ya, 2 hari jeda, atau 20 hari ini, ya. Nah, di sini ada T-selnya, kita harapkan menurunnya tidak banyak. Jadi yang paling bagus di sini ada yang diberikan, ya, 5 hari, kemudian 1 hari off. Kalau yang berikutnya di sini 10 hari, ya. Kemudian ini yang 20 hari, ya. Jadi di sini terlihat bagaimana satu treatment dan treatment lain ditunjukkan secara simulasi, dan ini dilakukan tentu saja di komputer, ya. Kemudian terhadap Langerhans sel, demikian juga terhadap T-selnya yang terinfeksi, dan di sini virus, ya. Nah, di sini virusnya masih muncul dengan periode 20 hari dan 4 hari off, ya, dibandingkan dengan 5 hari di sini sudah hampir flat, ya. Nah, inilah yang kita lihat, ya, apa yang bisa kita lakukan. Bahkan sebelum, ya, tentu saja semua ini bisa dilakukan kalau kita punya data, dan data ini dikumpulkan dari eksperimen yang pernah diukur, ya. Jadi dengan informasi itu, ini bisa dilakukan dan bisa dibayangkan. Kalau sekarang dokter atau seorang eksperimentalis ingin melakukan perubahan ini, saya mau melakukan percobaan dengan 5 hari
kemudian 6 hari, 7 hari, dan seterusnya. Saya mau berikan jeda 2 hari, saya mau berikan jeda setengah hari. Berapa besar biayanya, dan apa konsekuensinya terhadap manusia, dan berapa waktu yang harus dilakukan. Inilah yang ya pada dasarnya tidak ada ilmu lain yang bisa melakukan ini kecuali dengan mathematical modeling. Ya. Nah, kuliah ini saya tutup dengan konklusi. Saya ambil di sini dari J. Leong, ya, bahwa matematik ini perannya adalah to understand, predict, optimize, control system, dan untuk membantu menghasilkan produk yang lebih baik, lebih cepat, safer, cheaper. Jadi kalau Anda mendengar 4 ini, itulah matematik, itulah ciri matematika. Terima kasih khususnya kepada Sutimen yang hadir di sana, karena ini adalah penelitian Sutimen. Mas. Oke, kami berikan waktu untuk sesi pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Teguh Gumilar dari Pendidikan Fisika UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Tadi telah ditampilkan persamaan basic reproductive rasio ya Pak. Ya. Nah, yang saya pahami dari persamaan ini bahwa jumlah populasi manusia itu sangat berpengaruh. Persamaannya kan tadi dibagi H ya, atau dibagi jumlah manusia V per H. Nah, apakah ini artinya bahwa nilai R0 di suatu kota itu lebih kecil daripada R0 di pedesaan? Artinya kan kalau di kota populasi manusianya banyak, kalau di desa kan sedikit. Nah, apakah artinya kemungkinan penyakit DBD tersebar di kota itu lebih sedikit daripada di desa? Oke, seperti itu. Terima kasih. Ya. Justru kebalikannya, jadi di desa itu tidak pernah terdengar kasus demam berdarah denggi. Mengapa demikian? Karena habitat untuk larva demam berdarah Aedes aegypti itu di habitat air bersih. Ya. Jadi di desa itu hampir jarang terjadi. Mengapa? Karena ya tidak ada ban bekas yang dibuang di halaman, tandon-tandon berisi air, ya. Ya, tentu saja ada, ya. Jadi kalaupun ada, pertama di sana kalau ada habitat, kalau ada populasi manusia yang besar, pasti nyamuknya juga banyak. Mengapa? Karena buat nyamuk itu sumber energinya untuk hidupnya, ya. Tentu saja bergantung di perumahan mewah, tidak ada tandon-tandon air, mungkin baknya juga tidak terbuka, itu bisa dikatakan keendemikannya lebih rendah. Ya. Jadi yang menentukan di sini adalah rasio antara populasi nyamuk Aedes aegypti terhadap populasi manusia. Jadi kalau kurang lebih begini, ya, supaya ini kecil, perbanyak aja manusia lah, ya, padatin. Nah, tidak semudah itu. Mengapa? Karena nyamuk ini, ya, hidupnya juga bergantung pada darah, terutama nyamuk betina, ya. Dan itu memerlukan makin banyak populasi, akan makin datang nyamuk ke situ. Ya. Jadi tidak sesederhana itu, tapi pada dasarnya sejauh ini kejadian demam berdarah denggi itu ada di perkotaan, ya, terutama di Asia, ya, Asia Afrika. Ya. Ya, selamat siang. Saya Salman dari S1 FMIPA ITB. Saya ingin bertanya dalam kasus yang HIV/AIDS. Apakah dalam faktor penyebarannya bisa dimodelkan seperti dalam penyebaran DBD namun tanpa nyamuk dan gigitan? Ya. Ya, terima kasih. Jawabannya bisa, ya. Kami melakukan riset penyebaran HIV di kalangan IDU. IDU itu intravenous drug user, kalangan pengguna jarum suntik. Ya. Masanya kompleks. Mengapa? Karena penyebarannya itu bisa di kalangan kelompok normal, kelompok
ini kelompok apa ini G, bisa juga di lingkungan yang banyak PSK-nya, tapi tentu saja itu masalah yang begitu kompleks, tidak mungkin kita tangani dengan sekali model. Nah, kami melakukan penelitian dan sudah cukup banyak hasil, itu di kalangan IDU. Penanggulangan yang dilakukan, Anda mungkin sudah mendengar, apa yang dilakukan? Yaitu penukaran jarum suntik. Ya. Jadi ada LSM di rumah, namanya Rumah Cemara, di Bandung ini, tempatnya persis di depannya pesantrennya A.A.Gim di Geger Kalong Girang. Itu ada satu tempat di mana mereka menangani IDU. Jadi pengguna jarum suntik datang sana membawa jarum bekas 10 biji, ditukar dengan yang baru dengan hanya membayar murah. Ya. Dengan cara itu tidak ada penggunaan jarum bekas. Ya. Secara kalangan agama itu kurang happy mendengar itu, seolah-olah membagi jarum cuma-cuma, ya. Tapi itu efektif, ya. Dan itu sudah dilakukan di Bandung, ya. Kita punya model itu, jadi dapat jawabannya, ya. Terima kasih. Nama saya Kustiati, saya mahasiswa S3 dari SITH. Kebetulan saya sedang mempelajari tentang vektor, Ya. vektor pada bukan demam berdarah. Kalau tadi Bapak berfokus pada penyebaran penyakitnya, saya ingin berfokus pada pengendalian dari vektor itu menggunakan insektisida. Yang kita tahu bahwa penggunaan insektisida itu telah menimbulkan resistensi. Nah, jika saya ingin melakukan pemodelan atau memprediksi status resistensi ke depan, faktor-faktor utama apa saja yang harus saya perhatikan? Terima kasih. Terima kasih. Kami melakukan pemodelan untuk resistensi nyamuk. Kami bekerja sama dengan Profesor Din Syafruddin dari Eijkman Institute, ya, mungkin Anda pernah mendengar. Jadi terjadi mutasi pada nyamuk yang menjadikan mereka mutan terhadap pestisida. Ada merek-merek tertentu, mungkin kalau diekspos, saya kira ya Pak Intan itu tahu merek mana yang ya yang tidak direkomendasikan oleh Pak Intan, ya. Beliau mungkin tidak mau mengekspos, ya. Tapi pada dasarnya itu menjadi hal yang penting. Mengapa? Karena penanggulangan dengan penyemprotan itu bisa counterproductive, ya. Mengapa? Karena kalau kita menggunakan pestisida yang terbukti di situ membuat nyamuk, sebagian nyamuk itu resisten, maka dengan dosis yang salah, yang terjadi nanti di muka bumi ini, di lingkungan kita, itu yang tertinggal, yang hidup adalah nyamuk yang semuanya resisten. Dan itu terbukti, Pak Din sudah melakukan itu di Sumatera, di banyak tempat. Informasi apa yang diperlukan untuk modeling? Itu adalah informasi genetika. Kami perlu informasi yang sangat detail bagaimana proses terjadinya perubahan genetika di nyamuk. Bagaimana nyamuk yang katakanlah biasa dengan yang mutan, kalau itu bersilang, ya, proses genetiknya bagaimana? Di sana ada perubahan alel segala macam, dan bagaimana peluang-peluangnya kita perlu tahu itu. Sebagian sudah kita ketahui, dan itu juga menarik. Dan ini kaitannya sangat penting dengan penanggulangan demam berdarah denggi ataupun malaria. Karena satu-satunya yang bisa kita kontrol, karena obat tidak ada tadi ya, untuk demam berdarah, vaksin juga belum tersedia, jadi satu-satunya pencegahan yang bisa kita lakukan adalah mereduksi populasi nyamuk. Tapi kalau kita menggunakan metode yang salah, jangan-jangan yang terjadi nanti sebagian besar yang ada di ruangan ini nyamuk yang semuanya mutan, yang kita semprot tiap hari, makin membuat yang tidak mutan itu mati, tapi yang mutan akan terus bertumbuh, ya. Jadi informasi genetiknya yang sangat kita perlukan. Gitu. Selamat pagi, saya Putri dari FMIPA ITB. Saya mau menanyakan tentang yang tadi kompartemen DBD itu Pak. Kenapa
Bapak memberikan 6 kompartemen untuk yang manusia, untuk yang dewasa dan anak-anak. Padahal kan Bapak tadi menjelaskan tentang yang anak-anak saja. Atau mungkin kalau misalnya dibagi jadi anak dan dewasa, itu nanti apa hubungannya itu bisa dilihat secara bersamaan atau malah terpisah. Kemudian untuk yang tentang baju tadi, pemakaian baju itu nanti masuknya ke kompartemen yang mana gitu Pak? Ya. Yang S-nya atau I? Ya. Gitu. Terima kasih. Terima kasih. Ya, jadi pemodelan matematika di sini bisa kita rentang dari tadi model sederhana yang saya tampilkan ya. Kayak anak SMP kalau diajarin pasti bisa, ya, bisa menghitung, bisa menggunakan ya, bisa memahami. Kalau kita mau lebih akurat, lebih cepat dan seterusnya lebih ya tajam, ya tentu saja ya model itu harus kita update ya. Mengapa kita pisahkan di sana kompartemen anak dan dewasa? Ya karena yang ya anak-anak saja di sini yang kita proteksi, yang dewasa tidak. Ya. Nah, kemudian berapa banyak di sana anak-anaknya menggunakan itu dan tipe dari seragam itu bagaimana? Ya. Nah, ini menjadikan masalah menjadi kompleks. Dalam melakukan pemodelan mau tidak mau kita harus menggunakan namanya asumsi. Ya. Sama juga tadi di biologi, di kimia, sebab kalau tidak kita tidak akan bisa mengeluarkan simulasi. Ya. Asumsi yang sederhana ya kita hanya melihat dua macam. Satu kelompok yang menggunakan outfit yang full, ya. Satu kelompok lagi yang tidak. Jadi kita bisa mengatakan porsi P dan porsi 1 min P. Kalau nantinya oke, Anda mau lebih detail, saya mau anak-anak yang outfitnya di sini seragamnya itu parsial, ada yang pakai celana panjang tapi hanya lengan pendek. Tentu saja berbeda dengan anak laki yang menggunakan celana pendek. Oke, kita bisa buat lagi partisi lagi yang lebih besar lagi. Kita mau melihat umur yang berbeda mulai dari anak SD, karena yang bisa dipaksakan itu hanya anak TK katanya. Ya. Begitu SMP, sekolah swasta keberatan. Mengapa keberatan? Karena dia harus bilang ke orang tua untuk membeli seragam baru. Ya. Itu yang terjadi di Semarang. Artinya biaya untuk orang tua lagi. Ya. Nah, intinya matematik tersedia. Ya. Jadi kerumitan tidak menjadi masalah karena kalaupun rumit kita bisa melakukan itu dengan komputer. Ya. Kalaupun rumit, memang rumitnya analitik ya, tapi numerik bisa kita lakukan, tidak peduli ya. Serumit apapun modelnya kita bisa melakukan itu. Ya. Jadi hambatannya itu biasanya ketersediaan informasi. Jadi kalau mau membuat rumit, apa manfaatnya itu harus kita pertimbangkan. Kalau manfaatnya memang hanya untuk keperluan strategi umum, ya, untuk Depkes, barangkali kita tidak perlu terlalu rumit. Kalau kita mau sampai dengan detail untuk keperluan riset, ya kita melakukan itu. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ahmadin, mahasiswa S3 Matematik. Tadi Pak Edi cerita tentang membangun model ya untuk HIV/AIDS. Gimana cara kita mengkonstruksi model, misalkan di suatu daerah A, sementara di daerah A itu kan bisa dimungkinkan penderitanya itu keluar dari daerah A, atau sebaliknya. Terima kasih. Ya, jadi waktu kita membangun model, waktu kita melakukan simulasi, kita bisa melihat apakah itu di fisika, di kimia, di biologi, ya. Selalu di sana kita membuat skenario, asumsi, ya. Nah, kalau kita lihat di fisika juga, fisika itu dari SD anak-anak belajar dalam kondisi ideal, gasnya juga gas ideal. Sehari-hari tidak ada gas ideal itu, ya. Tapi begitu nanti menginjak SMA, universitas, barulah mulai itu, ya. Demikian juga matematik. Kalau kita mau keperluannya di sini adalah pemahaman sederhana, cukup dengan asumsi, tapi harus kita jelaskan apa artinya asumsi itu. Di model tadi kita asumsikan tidak ada mobilitas, ya.
bagaimana ini bisa terjadi di dunia nyata? Oke, mobilitas pasti terjadi. Kita bisa mengasumsikan ini lingkungannya rada tertutup, ya, di satu kelurahan misalnya, karena jarak terbang nyamuk itu pendek. Kalau kita ambil skala kota, Anda di sini, nyamuknya ada di Cibenying, ya, itu tidak akan pernah terjadi kontak, ya. Jadi harus ada asumsi pada skala mana itu diterapkan. Kalau kita mau memasukkan mobilitas, tidak ada masalah. Model matematik tersedia. Kerumitan, ya. Tapi kerumitan itu beda dengan kesulitan, ya. Jadi rumit itu artinya kompleks, ya. Jadi model matematik bisa kita bangun, itulah yang kita punyai. Semua tool yang diperlukan untuk permasalahan real di dunia ini ada di matematik, ya. Tidak perlu khawatir, tidak ada matematik yang tersedia, selalu ada, ya. Paling tidak untuk permasalahan yang sekarang sudah diidentifikasi. Jadi mobilitas penting, ya. Nah, banyak model-model kita lakukan untuk itu, ya. Terlebih lagi tidak hanya mobilitas, nyamuk ini hanya menggigit siang hari, ya. Jadi daytime. Jadi mulai sore sampai malam tidak, ya. Nah, di situ, ya, model kalau mau dibuat lebih kompleks kita bisa melakukan itu, ya. Oke, mari kita berikan applause yang meriah kepada pembicara kita Bapak Edi Suwono.